Saya kasih contoh begini. Isnin 2 itu bisa merujuk kepada hari. Jadi Senin itu Pak, itu Isnin. Hari ini Selasa. Selasa itu yang dimaksudkan itu adalah merujuk, yang dimaksudkan adalah hari atau angka. Maka ini sudah beda, Pak. Contoh lagi, kita masuk ke persoalan langsung aja deh. Maulid Nabi dengan Natal secara bahasa itu sama. Maulid itu memperingati hari kelahiran, Natal juga memperingati hari kelahiran. Pertanyaannya apakah sama? Sama secara kebahasaan etimologi, tetapi secara epistemologi itu berbeda jauh. Natal itu apa? Kemudian Maulid Nabi itu apa? Itu berbeda, Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah ini yang akan disampaikan oleh guru kita Muharram Kiai Haji Khairul Anwar. Pada beliau ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, alhamdulillah atas limpahan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan siang ini kita semua masih diberikan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan kita senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, kita selaku muslim dituntut untuk memaksimalkan akal kita secara lebih dalam, sehingga kita bisa membedakan mana fakta, mana opini, bisa mensinkronkan mana fakta dan data. Yang ketiga, bisa menghubungkan antara teks dan konteks, atau dengan bahasa lain, satu kasus tertentu dengan dalil dari Quran, hadis, atau pendapat-pendapat para ulama. Ketidakmampuan ini akan menimbulkan satu kebenaran yang bias, dan kita diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ayat 80 min suratul An'am. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Kaumnya Nabi Ibrahim mendebat, membantah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim, atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Dia membantah Nabi Ibrahim, apakah kamu hendak mendebat, membantah tentang keesaan Tuhanku? Wa qad hadani, dan sungguh Dia Allah, Tuhanku telah berikan hidayah kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Saya enggak takut dengan malapetaka. Kalau bahasa kita kualat pamali,
dengan berhala-berhala yang kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini Pak, ayat ini di atasnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyatakan kepada kaumnya tentang ketidaksahan berhala dijadikan sebagai Tuhan, ketidakabsahan bahwa bintang dijadikan sebagai Tuhan, termasuk juga adalah bulan dan matahari. Tapi mereka nggak terima itu, nggak terima itu Pak, malah membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahajjahu qaumuhu, kaumnya Ibrahim ini mendebat, membantah tentang ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bilang begini, qala tuhajjunni fillahi wa qad hada. Apakah kamu hendak mendebat, membantah aku tentang keesaan Tuhanku? Ini maaf Pak, ini orang-orang kaumnya ini haddadu, mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi. Kalau kamu membantah berhala ini adalah sebagai Tuhan, kamu akan kualat, kamu akan pamali kamu. Diceritakan Pak dalam surah Asy-Syu'ara. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ini benda mati, batu. Apakah mereka itu bisa mendengar ketika kamu doa? Aw yanfa'unakum aw yadhurun. Bisa ngasih manfaat ini benda-benda mati ini kepada kamu? Atau bisa ngasih malapetaka buat kamu? Apa jawabannya Pak? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tradisi ini Pak. Tradisi kalau sudah mengantar kepada kita, logika kalah dengan emosi. Betapa mohon maaf, ini kayak kita-kita ini Pak. Termasuk juga saya ini. Saya rasional, agama kita pegang, tapi kadung mendalam. Saya kalau bawa mobil tiba-tiba nabrak kucing, itu kenapa rasa takut aja itu? Saya hilangkan itu Pak. Tapi kadang-kadang supirnya ini yang kurang ajar ini. Jangan Pak Ustadz, harus di itu. Betapa banyak Pak orang rasional pakai baju hijau di pantai selatan ketakutan gitu. Ini kan tidak nyambung ini. Masih banyak aja di kita Pak. Kalau kita dalam keadaan tertentu ada kupu-kupu masuk, wah ini ada tamu datang ini. Nggak nyambung itu Pak. Otak kita nggak nyambung. Menggapai kepada kebenaran tiga. Kalau cara mantik satu namanya badihi. Apa badihi itu Pak? Empiris. Sesuatu yang bisa kita lihat itu benar. Kalau Bapak lihat ini putih, Bapak lihat itu coklat Pak, yang Bapak pakai itu kebenaran itu. Menggunakan mata kepala. Ini juga sama, ini benda mati. Kamu doa aja nggak dengar dia, nggak bisa ngucap, nggak bisa bergerak. Secara empiris sudah tidak sah dijadikan sebagai Tuhan. Secara logis rasional, ini batu tidak bisa ngasih manfaat kamu, nggak bisa ngasih malapetaka madarat kepada kamu. Gimana bisa ini? Itu namanya rasional Pak. Dalam bahasa mantik namanya nazari. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ditakut-takutin Pak, antusi baka bil khobalin au dununin. Kamu bisa gila kamu kalau menghina berhala ini. Masa kayak kita masih juga punya pikiran Pak? Jadi kalau saya motong kuku malam-malam rezekinya bakalan sempit, apa hubungannya itu? Apa hubungannya Pak? Tidak rasional itu. Jauh sekali itu. Masuk saya pribadi, mohon maaf ya, ini saking mengakarnya ini. Ini kadang-kadang saya Pak, emang namanya orang kampung Pak. Tradisi mendalam banget itu. Ada sebagian tertentu itu, kalau kita masuk ke areal pekuburan begitu itu, kadang-kadang Pak kita lupa ngucapin assalamualaikum. Yang ada kita kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang lain dan ada rasa takut gitu. Padahal itu mohon maaf,
Itu alam barzah tidak ada bentuk apa-apa, Pak. Cuma saking banyaknya di kita itu, di otak kita, Pak. Makhluk A, makhluk B, makhluk C, timbul rasa takut itu. Baik, Pak, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membantah lagi. Illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali Tuhanku menghendaki kepadaku, artinya Tuhanku memberikan musibah malapetaka kepadaku, fayakun, itu baru terjadi. Tapi kalau seumpama benda-benda ini sama sekali nggak bisa. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ilmu Tuhanku mencakup segala sesuatu. Artinya apa? Ini adalah ciptaannya Allah. Afala tatadzakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran, tidak berpikir bahwa ini benda mati, tidak ngasih manfaat, tidak ngasih pelajaran. Baik, Bapak sekalian, di ujung-ujung ayat itu banyak yang ini, Pak, merujuk kepada makna yang sama. Afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala yatadabbarunal Qur'an. Ini mengacu semua kepada maksimalkan otak kita. Apalagi afala taqilun, itu sebetulnya keras itu, Pak. Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Jadi aktivitas terpikir itu dituntut oleh Quran, Pak. Tetapi dengan catatan, logika dan rasionalitas kita diikat oleh wahyu, tidak liar. Ada beberapa hal tertentu tidak bisa digunakan dengan rasional memahaminya. Saya kasih contoh begini. Saya pernah ditanya seseorang, Pak. Itu malam Lailatul Qadar itu kan malam. Saya jawab, iya. Ini pintar nih orang. Tapi Pak Ustadz, di kita malam, di Swedia itu siang. Apakah itu malaikat itu kemudian turunnya itu dengan secara permanen terus-terusan itu? Dan juga ada wilayah yang 6 bulan siang sesungguhnya itu secara terus-menerus. Di Kutub Utara, Pak, itu 6 bulan siang. Turun atau tidak, Pak, malam Lailatul Qadar itu? Saya jawab, Bapak, kalau perspektifnya menggunakan logika, itu sesuatu yang tidak tepat, karena ayat ini Lailatul Qadar sudah dengan menggunakan wama adraka ma Lailatul Qadar. Wama adraka itu sudah ada isyarat, nggak bisa dijangkau dengan akal. Jadi Bapak kalau baca Quran, Pak, ada subhana di awal, ada wama adraka. Sesuatu itu, substansi ayat itu tidak bisa dipahami dengan akal. Nabi Isra Mi'raj, Pak, kalau cara akal mustahil. Kalau tidak menggunakan perspektif iman, mustahil sekali. Kalau Bapak menggunakan kecepatan cahaya yang paling tinggi, kecepatannya, Pak, 300.000 km. Baru bintang yang paling jauh di bumi pertama, itu Rasulullah, Pak, kembali ke muka bumi ini kurang lebih 2.200.000 tahun. Itu nggak masuk akal. Menggunakan perspektif iman ini, Pak. Baik, Bapak sekalian. Ini yang paling penting lagi, kita mensimpulkan aspek-aspek keagamaan kudu dengan menggunakan ini. Contoh, Ustadz, angkatnya apa aja kita? Menyimpulkan, memutuskan satu aspek keagamaan. 3, Pak. Memahami fakta. Yang kedua itu memahami dalil. Yang ketiga menghubungkan dalil dengan fakta. Saya kasih contoh begini. Isnin 2 itu bisa merujuk kepada hari. Jadi Senin itu, Pak, itu Isnin. Hari ini Selasa. Selasa itu yang dimaksudkan itu adalah merujuk. Yang dimaksudkan adalah hari atau angka. Maka ini sudah beda, Pak. Contoh lagi, kita masuk ke persoalan langsung aja nih. Maulid Nabi dengan Natal secara bahasa itu sama. Maulid itu memperingati hari kelahiran, Natal juga memperingati hari kelahiran. Pertanyaannya apakah sama? Sama secara kebahasaan etimologi, tetapi secara epistemologi itu berbeda jauh. Natal itu apa? Kemudian Maulid Nabi itu apa?
Itu berbeda, Pak. Baik. Ada lagi kita masuk kedua. Kemudian ketika dalam memahami dalil, bolehkah sahkah Pak menggunakan dalil tentang bahwa Nabi Isa itu dilimpahkan keselamatan, kesejahteraan pada saat lahirnya? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan dari Allah kepada saya di hari saya dilahirkan. Tidak tepat. Ayat ini bicara Nabi Isa. Ustaz menggunakan analogi bisa tidak? Bisa. Bukan tidak bisa. Itu dari Allah kepada baginda Nabi Isa. Malah ayat ini banyak yang pakai, Pak. Boleh mengucapkan selamat Natal. Jauh kemana-mana. Itu bukan dalil kita ngucapin kepada yang lain selamat Natal. Itu ucapan keselamatan dari Allah kepada baginda Nabi Isa. Nggak bisa diambil teks itu untuk mengabsahkan, mengucapkan selamat Natal kepada yang lain, itu dihukumi boleh. Jauh. Artinya begini, maulid Nabi boleh nggak Pak? Boleh. Tetapi tidak menggunakan dalil ini. Dalilnya apa Pak? Dalil bahwa Nabi puasa hari Senin, itu baru boleh. Yaumun wulidtu fihi, ya, wa bu'istu fihi, wa unzila alayya al-Qur'anu. Itu baru boleh Pak. Ada lagi yang lucu. Maulid Nabi, ketika maulid Nabi, dalilnya innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu tidak tepat. Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang lain, sholawat sesuatu yang lain. Maulid Nabi itu hormat Pak. Isinya boleh macam-macam. Bisa jadi maulid Nabi di wilayah tertentu itu adalah satu bentuk arak-arakan kayak gerbek maulid di Jogja. Tidak ada baca sholawat di situ. Jadi tidak tepat. Maulid Nabi harus kita rayakan. Ininya innallah wa malaikatahu. Tidak tepat itu. Maulid Nabi itu adalah hormat. Dalamnya bisa macam-macam. Walaupun isi maulid Nabi di kitab bisa diisi dengan sholawat. Ini yang mengabsahkan hukum maulidnya. Bisa jadi maulid hukumnya haram Pak. Ketika diisi dengan dangdutan lain sebagainya. Sebab itu hormat. Makanya sama. Ada orang, Pak Ustadz, itu deposito syariah dengan deposito konvensional apakah sama? Beda epistemologinya. Kalau deposito syariah Pak, bagi hasil deposito konvensional bunga. Lah kalau bunga, alladzina ya'kuluna riba. Emas digital Pak dengan emas fisik. Itu ya beda Pak. Uang itu emas imajiner kok yang di digital itu. Bapak nyimpan emas, cuman namanya doang. Dengan emas fisik. Nanti pertanyaannya, wajibkah dizakati itu? Bagaimana kemudian hukumnya itu? Itu jelas berbeda. Saya kasih contoh, saya punya patung kambing Pak, 40 dengan punya kambing saya itu, kira-kira wajib nggak dizakati ini yang bentuk fisik ini dengan yang tidak? Yang berbeda. Yang ketiga menghubungkan tadi itu Pak, setelah mencari dalil, menghubungkan antara dalil dengan fakta. Saya pernah dibantah, habis ngaji gini ada yang bantah saya, itu ngamuk-ngamuk Pak. Saya ngaji gini, ngamuk-ngamuk. Bapak sembarangan aja menjelaskan Shiratal Mustaqim itu. Shiratal Mustaqim itu, maksud yang benarnya itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Besok itu di akhirat itu ayat ihdinas Shiratal Mustaqim. Saya bingung. Ini orang kok kesini larinya, saya bilang. Namanya sama mungkin Pak. Merujuk kepada sesuatu yang berbeda, ini bahaya sekali. Padahal Shiratal Mustaqim cukup Bapak pahami ayat selanjutnya, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, Shiratal ladzina an'amta alaihim itu siapa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Habis saya dimarah-marahi itu. Itu namanya mohon maaf Pak, gagal mengambil teks dikontekstualisasikan dalam konteks yang tidak tepat. Ini salah, yang sangat bahaya.
Malah ada yang dosa besar ini. Zaman dulu nggak boleh milih Golkar Pak. Orang yang benci itu dari P3 itu nggak boleh milih Golkar itu. Dalilnya wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekat-dekat kamu dengan pohon ini. Itu pohon mana maksudnya itu? Ngaco aja itu. Dosa besar itu Pak. Mendistorsi ayat itu. Atau lagi P3 itu kan ada Ka'bahnya Pak. Itu kan bait. Dia bilang begini, rumah pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Lihat baca Quran makanya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi dan lain di Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Dapat berkah, dapat petunjuk itu. Kalau kamu milih ini, apa-apaan? Ngaco aja. Iya. Nah, bapak-bapak ini kadang-kadang Pak, ini kita ngelihat begini itu banyak banget itu. Nah, Bapak yang tadi saya ungkapkan skema 1, 2, dan 3, Bapak bisa lihat di internet, itu kemudian Bapak jadikan framework kita melihat realitas sosial, menyimpulkan hukum keagamaan. Menyimpulkan hukum keagamaan, itu bisa Pak. Jangan anggap itu internet bahaya semuanya Pak. Asal tadi skemanya tepat. Kalau bahasa mantik, tasawur, tasdik. Kalau tadi kaitannya dengan hewan, ya kita lihat empirik Pak. Itu standarnya 5. Asal bikin mabok, jangan. Asal dia najis, jangan. Asal dia membahayakan Pak Barun, jangan. Asal dia menjijikan, ada suci menjijikan. Contoh apa Pak? Mani, ingus ini suci. Bapak lagi sholat, kata imam ini, pilek Pak segini banyaknya, itu tetap nggak batal. Pertanyaannya boleh nggak diminum? Haram itu, menjijikan. Yang kelima adalah apa? Unsur-unsur kemanusiaan. Ini nih Bapak potong, itu kemudian Bapak makan, ditumbuk, hukumnya adalah haram. Standarnya ini. Nah baik, kalau itu bentuknya adalah sesuatu yang nodori apa? Menggunakan epistemologi. Tadi saya katakan, kalau orang bilang namanya sulasa, merujuk kepada hari, merujuk kepada angka. Quran itu makanya beda-beda. Ada yang ngambilnya Pak metaforis, ada mengambilnya hakiki. Contoh begini, aula mastumun nisa. Itu kan mana asli nyentuh itu. Tapi Imam Malik enggak, itu kinayatun anil jima. Itu maknanya, itu makna metaforis itu, bukan makna hakiki. Maka kata beliau itu, semua ayat Quran yang kaitan jima, semua menggunakan kata-kata metaforis. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu bukan demek begini, itu jima. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangi dia itu istri-istri kamu itu. Itu menggunakan mohon maaf Pak, bukan fajimu'uhunna. Jimalah mereka itu, bukan fa'tuhunna. Ini yang dipakai oleh Imam Malik. Maaf, saya sebetulnya kalau secara hukum ini nih lebih cenderung kepada Maliki. Tapi karena saya madzhab Syafi'i harus konsisten dong. Harus dibuka nalar ini Pak. Yang harus kita inikan, ini adalah yang tepat. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Imam Malik. Maka beda-beda itu. Dari nalar ini Pak. Jadi kalau kita menyatakan, Ustadz, Imam Maliki salah. Tidak salah Pak. Menggunakan, tadi saya katakan awalnya itu Pak, ini makna hakiki atau makna metaforis. Majazi atau hakiki. Artinya kita semuanya benar Pak. Sumbernya satu. Cuman model istidlal yang beda-beda. Maka pentingnya ini Pak, kita mempelajari logika itu penting sekali. Kadang-kadang yang terakhir ini sekali Pak, saya suka lucu. Itu suka dikirimi orang. Kirimkan ini kepada 10 orang. Kalau tidak kamu celaka. Itu tahayyul modern. Kalau kamu menyebarkan mendapatkan keberuntungan. Mohon maaf, otak orang ini sangat, ya saya bilang tadi itu tidak menggunakan secara maksimal. Jadi yang tadi saya ungkapkan, Bapak kembangkan lagi, melihat realitas sosial, menseleksi informasi. Yang kedua, hal-hal yang tradisi yang rasanya di kita kurang begitu itu, silakan Bapak sambungkan dengan hukum-hukum akidah dan keagamaan. Yang keempat, hukum keagamaan tadi itu skemanya 3 tadi, bisa jadi mohon maaf, tokoh besar sekalipun bisa kepleset seperti itu. Ya, baik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur